Halo, perkenalkan saya Dewi Kristianti, guru ekonomi di SMA Citra Berkat, Kabupaten Tangerang. Di masa pandemi COVID-19 ini, sejak bulan Maret yang lalu, seperti sekolah-sekolah lainnya, kami melakukan pembelajaran dari rumah dengan memanfaatkan portal Rumah Belajar. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pembelajaran dengan pokok bahasan kegiatan ekonomi. Untuk materi ini, saya menggunakan model belajar cooperative learning yang sintaknya adalah 1. Menyampaikan tujuan dan memotivasi peserta didik. 2. Memberikan informasi. 3. Mengorganisasi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok belajar. 4. Menyusun laporan hasil diskusi. 5. Evaluasi. Sebelumnya saya dan peserta didik telah masuk di situs Rumah Belajar pada fitur kelas digital, yaitu pada kelas maya Google Classroom, kelas maya yang digunakan oleh sekolah kami. Hal pertama yang saya lakukan adalah mencari materi pembelajaran di portal Rumah Belajar pada fitur sumber belajar. Materi yang saya dapat, saya download dan saya upload kembali ke dalam materi pembelajaran di kelas digital, sehingga peserta didik di kelas saya dapat mengaksesnya. Untuk sintak pertama, saya menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi peserta didik di kelas digital melalui Google Meet. Pada pertemuan itu, saya menyampaikan garis besar cakupan materi kegiatan ekonomi. Pada sintak kedua, memberikan informasi disepakati cakupan pokok bahasan kegiatan ekonomi yang terdiri dari kegiatan produksi, konsumsi, distribusi, dan pemasaran. Saya menyiapkan lembar kerja peserta didik untuk pembelajaran ini dan membuat jadwal pelaksanaan serta membagi tugas dalam kelompok dan menetapkan ekspos tugas berupa video atau vlog hasil diskusi. Sintak ketiga, mengorganisasi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok belajar. Saya membagi peserta didik di dalam 4 kelompok, yaitu A, B, C, dan D, yang terdiri dari 6 orang. Saya membagikan lembar kerja peserta didik yang berbeda, yang berisi tugas dan langkah kerja untuk setiap kelompok. Variasi yang saya gunakan dalam cooperative learning adalah think, fair, and share, di mana tahap pertama, yaitu think, peserta didik akan mengerjakan tugas lembar kerja secara individual. Tahap kedua, pairing, peserta didik akan berpasangan untuk menyelesaikan tugas. Tahap ketiga, sharing, peserta didik akan berbagi dalam kelas. Peserta didik dalam kelompok mengerjakan dan berdiskusi secara aktif, mengerjakan tugas yang tercantum dalam lembar kerja peserta didik masing-masing. Peserta didik mencari informasi melalui web, video, YouTube, buku sumber, dan sumber belajar lainnya. Sintak keempat, menyusun laporan hasil diskusi. Peserta didik menyajikan penyusunan laporan hasil diskusi dalam bentuk video yang akan diupload
ke dalam kelas digital dan grup WhatsApp. Untuk sintak evaluasi, video yang sudah diupload akan diamati oleh peserta didik yang lain dan setiap peserta didik memberikan tanggapan, penilaian, dan masukan dari setiap video yang mereka saksikan. Saya, selain mengamati dan menilai video peserta didik, juga menilai keaktifan peserta didik dalam proses ini. Saya juga memberikan apresiasi kepada kelompok yang memiliki keterampilan kooperatif terbaik. Selanjutnya, untuk melatih pemahaman peserta didik, saya memberikan latihan soal melalui fitur bank soal untuk dikerjakan oleh peserta didik secara individu. Demikianlah proses belajar model cooperative learning dalam pembelajaran dari rumah bersama Rumah Belajar. Rumah Belajar sangat membantu guru dan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran aktif dengan menyediakan fitur-fitur seperti sumber belajar, kelas maya, bank soal, dan laboratorium maya. Rumah Belajar juga memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran. Mereka pun dapat belajar dengan menyenangkan dengan beraneka ragam media pembelajaran yang disajikan dalam Rumah Belajar. Saya sendiri juga dalam pengembangan keprofesian masuk dalam salah satu fitur Rumah Belajar, yaitu simpatik. Sampai di sini contoh model cooperative learning pelajaran ekonomi bersama Rumah Belajar. Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Tetaplah menggunakan Rumah Belajar untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua.